Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 29 Situasi. Lu Ye menatap punggung tangannya dengan mantap untuk waktu yang lama sebelum sadar kembali. Melihat kembali semua yang terjadi sebelumnya, benda yang ada di punggung tangan itu tidak diragukan lagi ada hubungannya dengan segel besar yang diambil kepala sekolah untuk menyegelnya. Dia tidak tahu apa itu, tapi ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dia ketahui. Hal yang tidak diketahui tidaklah menakutkan, dan sekarang dia hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Namun kabar baiknya adalah dia telah menentukan lokasinya, dan memang berada di medan perang Lingqi. Hanya dengan melihat awalan dari medan perang ini, Lu Ye memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Jika dia tidak salah, ini adalah medan perang yang hanya bisa diinjak oleh alam Lingqi. Dia adalah seorang biksu muda dengan 3 lubang, dan di tempat asing ini, dia pasti dikelilingi oleh bahaya. Kita baru saja bertemu dengan sekelompok serigala, bagaimana jika kita bertemu dengan sekelompok biksu? Karena ini adalah medan perang, pasti ada biksu. Adapun kedua belah pihak yang bertarung di medan perang ini, sudah jelas bahwa mereka adalah aliansi Haotian dan punggung bukit 10.000 setan. Dia bisa memahami niat awal kepala sekolah mengirimnya masuk. Dalam keadaan saat itu, kepala sekolah membawanya ke titik di mana dia tidak bisa bertarung dengan orang lain dan memaksanya untuk bertarung biksu kecil. Kepala sekolah tidak punya pilihan selain mengirimnya masuk. Mencari jalan keluar untuknya dalam situasi putus asa. Kepala sekolah sepertinya telah memasukkan sesuatu ke dalam pelukannya sebelumnya. Memikirkan hal ini, Lu Ye segera memeriksanya. Dengan cepat menemukan tas penyimpanan, dia membukanya dan mengeluarkan beberapa botol, beberapa tumpukan benda seperti jimat, beberapa set pakaian, dan kemudian sebuah slip giok. Dia memeriksanya satu persatu. Hanya ada 2 jenis ramuan dalam beberapa botol, satu ramuan ki darah, dan yang lainnya adalah ramuan Yunling. Di antaranya, jumlah ramuan Yunling adalah yang terbesar, dengan 2 botol berisi hampir 20 pil, ramuan ki darah lebih kecil. Hanya ada 1 botol dengan kurang dari 10 pil. Adapun jimatnya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi samar-samar dia bisa menebak apa itu. Benar saja, setelah memeriksanya, saya menemukan bahwa itu adalah jimat spiritual. Ada beberapa kultivator luar yang mahir dalam menggambar jimat. Jimat roh dapat membantu biksu dalam bertarung atau berlatih, tetapi Lu Ye belum pernah mengenalnya sebelumnya, jadi dia belum pernah melihatnya. Ada banyak jenis jimat yang ada di dalam tas penyimpanannya, ada jimat berlian yang bisa digunakan untuk pertahanan, jimat ular api yang bisa diserang, jimat pengumpul nafas yang bisa digunakan untuk keperluan tambahan, dan jimat pelipat bayangan yang bisa menyembunyikan keberadaannya. Setiap jimat memiliki tujuan yang dinyatakan dengan jelas. Karena takut Lu Ye tidak jelas, totalnya ada lebih dari 30 jimat. Melihat hal-hal ini, Lu Ye merasakan kehangatan di hatinya. Tidak ada keraguan bahwa hal-hal ini dipersiapkan secara khusus untuknya oleh kepala sekolah, karena apakah itu ramuan atau jimat spiritual di depannya, itu hanya cocok untuk biksu setingkat Lu Ye, dan kepala sekolah tidak berguna bagi mereka. Sama sekali. Belum lagi bajunya, ini jelas baju yang cocok untuk pria muda. Mengingat hari-hari di kapal naga terbang ketika kepala sekolah menghilang, Lu Ye mengerti bahwa mungkin pada hari-hari itulah kepala sekolah mengumpulkan barang-barang ini untuk digunakannya dari murid sekte lain. Mungkin kepala sekolah berencana memberikannya kepadanya setelah kembali ke Aoshan, tetapi ketika hal seperti itu terjadi di jalan, dia memberikannya terlebih dahulu. Hal-hal ini tidak diragukan lagi merupakan kekayaan yang sangat besar bagi seseorang yang baru mulai berlatih. Belum lagi botol ramuan dan jimat, Lu Ye merasa bahwa itu bernilai banyak uang. Karena dia tidak menemukan jimat spiritual apapun di tas penyimpanan Guan Xiyang dan Zhou Cheng, terlihat bahwa jimat spiritual seharusnya sangat berharga, tetapi kepala sekolah mengumpulkan lebih dari 30 jimat dengan berbagai kegunaan. Sambil menarik napas lembut, Lu Ye menyimpan barang-barang itu dan mengambil slip gioknya. Jika tebakannya benar, slip giok ini seharusnya diambil oleh kepala sekolah ketika dia melarikan diri bersamanya. Pada saat itu, kepala sekolah bertanya kepadanya apakah dia pernah mendengar tentang medan perang Lingqi. Kepala sekolah mengeluarkan satu slip giok itu ditempelkan di dahinya. Ini mungkin berisi beberapa informasi yang ingin ditinggalkan oleh kepala sekolah untuknya. Situasinya mendesak dan kepala sekolah tidak punya waktu untuk menjelaskannya, jadi dia hanya bisa memberitahunya dengan cara ini. Lu Ye mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan menuangkannya ke dalam slip giok, tapi tidak ada respon, yang membuatnya bingung. Setelah memikirkannya, dia meniru pendekatan sang guru, meletakkan batu giok di dahinya, dan mengaktifkan kekuatan spiritualnya lagi. Pada saat ini, banyak informasi mengalir ke dalam pikirannya, yang membuatnya kesurupan. Setelah beberapa saat, dia meletakkan batu giok itu dengan ekspresi rumit di wajahnya. Slip giok itu memang berisi beberapa informasi yang diberikan oleh tuannya, yaitu tentang medan perang Lingqi.
Kyushu merupakan dunia yang terdiri dari 9 benua, namun ke-9 benua ini bukanlah satu-satunya yang ada di dunia Kyushu. Selain 9 benua tersebut, masih terdapat ruang lainnya. Medan Perang Linki adalah salah satunya. Tidak ada yang tahu di mana lokasi medan perang Linki di dunia Kyushu. Ada biksu di alam laut ilahi yang ingin menjelajahi rahasia ini, tetapi selama bertahun-tahun, tidak ada yang mendapatkan petunjuk berguna, dan akhirnya tidak ada yang dilakukan. Pertarungan antara aliansi Haotian dan 10,000 Demon Ridge bukan hanya yang paling sengit di dunia Kyushu, tapi juga di medan perang luar angkasa semacam ini. Jika Anda ingin memasuki medan perang Linki, Anda harus menggunakan pilar Tianji, yang merupakan pilar kristal yang dilihat Lu Ye sebelumnya dilestarikan. Dalam beberapa tahun terakhir, sekte yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan di dunia Kyushu, sehingga pilar Tianji tersebar di alam liar sebanyak bintang. Setelah biksu dari setiap sekte memasuki medan perang Linki melalui pilar Tianji mereka sendiri, mereka akan muncul di wilayah tetap. Wilayah ini biasanya dibangun oleh sekte sebagai tempat mereka sendiri di medan perang diserang oleh orang lain. Tetapi jika seorang biksu tidak memasuki medan perang melalui pilar Tianji sektenya, dia akan muncul secara acak di suatu tempat di medan perang. Oleh karena itu, secara umum, ketika para biksu memasuki medan perang, mereka akan menggunakan pilar Tianji dari sekte mereka sendiri dan tidak akan menggunakan pilar sekte lain kecuali mereka disetujui oleh sekte tersebut dan dicetak dengan segel tertentu, sehingga mereka dapat muncul di sana. Di kediaman sekte keluarga. Situasi yang dihadapi Lu Ye dan kepala sekolah pada saat itu tidak memungkinkan kepala sekolah memiliki terlalu banyak pilihan. Bahkan jika dia tahu bahwa mengirim Lu Ye ke medan perang Linki adalah sebuah bencana, dia hanya bisa mencobanya. Setelah memeriksa informasi di slip giok, Lu Ye mengetahui situasinya. Dia sekarang berada di suatu tempat di medan perang Linki. Adapun di mana, dia tidak tahu, karena seluruh medan perang Linki sangat luas, cukup untuk mencakup seluruh negara bagian. Yang tidak bisa dilihat di punggung tangannya adalah tanda medan perang. Setiap biksu yang memasuki medan perang memilikinya, yang mencatat asal-usul, budidaya, dan pencapaian biksu tersebut. Hal ini juga terkait dengan masa depannya. Tanda medan perangnya dibuat oleh kepala sekolah Sekte Darah Giok dengan segel besar dari Sekte Darah Giok. Oleh karena itu, tanda ini memiliki lapisan resonansi dengan pilar Tianji tempat Sekte Darah Giok ditempatkan lapisan induksi. Lu Ye bisa pergi ke stasiun Sekte Darah Giok di medan perang Linki. Saat itu, dia bisa kembali ke Sekte Darah Biru.